Kalau kita searching aja di Google, apakah Pak Thomas Lembong atau Pak Tom Lembong ini pernah menyebut-nyebut atau memberikan bukti seputar Jokowi ya? Itu nggak ada di Google, nggak ada satupun pernyataan seperti itu. Jadi ini menarik juga nih kasus Thomas Lembong. Ini memang Tom Lembong ini lagi jadi pembicaraan di mana-mana karena tiba-tiba setelah beberapa tahun menjadi Menteri Perdagangan, beliau ditangkap oleh Jaksa Agung setelah jadi saksi dalam kasus impor gula, ya, impor gula. Walaupun jumlahnya itu tidak lebih sedikit dibanding Menteri Perdagangan sebelum dan sesudah dia, tapi dia ditangkap dan itu jadi pertanyaan banyak kalangan sampai sekarang. Bahkan kemarin Jaksa Agung dipanggil oleh DPR dan diminta penjelasannya kenapa Tom Lembong ditangkap, dan ternyata Jaksa Agung juga menyerahkan ke Jampitsus soal ini. Ya, Tom Lembong pun mengajukan pra peradilan terkait dengan penangkapan ini dan kita belum tahu bagaimana hasilnya. Kemudian ada informasi bahwa Tom Lembong ternyata itu dalam kesaksiannya membongkar borok Jokowi, mantan presiden kita, dan KPK sita dokumen korupsi bansos presiden. Jadi memang jadi lebar kemana-mana nih. Betul. Karena Pak Tom Lembong ini menjadi mendak di eranya Pak Jokowi. Betul. Nah, beliau menggantikan Rahmat Gobel kalau nggak salah ya. Iya. Iya, kalau nggak salah ya, saya Rahmat lupa Gobel, juga tuh. Terus Lutfi, ya. Enggar Tiaso Lukito. Ya, Oke, silakan Gloria. Nah, ini untuk ya berita-berita Tom Lembong ini mirip-mirip kan Bang dengan judi online. Selalu menjadi hal yang viral dalam 2 minggu terakhir ini ya, sejak awal November terutama gitu. Dan memang ada ini gimana bilangnya, ini sebenarnya nggak eksplisit ya, tapi Pak Lembong memang memberikan sinyal-sinyal coba ini diusut tidak hanya dia, tapi menteri-menteri sebelum yang dia lain juga iya. Ya. Nah, ini kan secara tidak langsung sebenarnya menciptakan pandangan bahwa berarti ada kemungkinan, ada asumsi bahwa kalau menteri-menteri lain di eranya Pak Jokowi ini juga terlibat, ujung-ujungnya berarti akan ke siapa yang pernah memerintah dulu itu punya kewenangan. Nah, dasar berpikir inilah yang mungkin menjadi motivasi ya dari YouTube Kopi Politik. Kopi politik. Saya menemukan kopi politik. Kita ada kopi juga di sini, ini tapi bukan kopi politik ya. Ini kopinya beda. Ini kopi apa nih? Kopi kapal api. Oh, ini bukan hoax. Ini bukan hoax. Ini kopi enak. Kopi enak ya, ini kopi enak. Kalau ini bukan kopi politik. Kopi ya. enak ini. Kalau kopi politik ini memang isinya kayaknya emang rada-rada. Selalu sesuai ini. Untung dia linear ya dengan brandnya ya, kopi politik gitu. Jadi ngomongin cuma politik doang, nggak ada kopinya sebenarnya. Iya. Nah, di situ saya sudah mengecek juga kemarin ya, per 20 November subscribersnya tuh sampai 54,2 ribu. Dan untuk unggahan yang narasinya tuh sensasional dan bombastis ya, breaking news, Tom Lembong bongkar borok JKW, KPK sita data bukti korupsi bansos presiden gitu. Jadi tiba-tiba dari Tom Lembong ke bansos. Ya kan, berarti ujung-ujungnya memang punya niatan untuk menyatakan bahwa Pak Jokowi ini sepertinya punya kasus korupsi nih. Ya. Dan masuknya dari situ gitu ya. Nah, di sini kita bisa cek bahwa kalau kita searching aja di Google, apakah Pak Thomas Lembong atau Pak Tom Lembong ini pernah menyebut-nyebut atau memberikan bukti seputar Jokowi ya, itu nggak ada di Google, nggak ada satupun pernyataan seperti itu. Jadi ini juga langsung kita pertanyakan kapan gitu ya, belum pernah ada pernyataan yang secara langsung menyatakan bahwa ini boroknya Jokowi gitu. Dia belum pernah mengeluarkan bukti apapun untuk itu. Dan yang menarik dari 10 menit 7 detik video ini, sebenarnya dia itu hanya lagi-lagi kalau di YouTube itu menempel-nempelkan banyak potongan-potongan berita yang nggak nyambung gitu. Nah, kalau yang penting ada KPK-nya. Yang penting ada KPK-nya gitu. Ya, persis gitu. Jadi di sini bahkan potongan-potongan podcast ya bersama pakar hukum hukum tata negara Bivitri Susanti itu juga ada masuk dalam durasi 10 menit ini gitu. Nah, sebenarnya di situ yang menarik adalah narator ini dia itu membacakan ulang berita dari Tempo
tentang KPK menyita dokumen perkara korupsi bansos presiden. Nah, jadi di situ dia memasukkan, jadi dia membangun narasi bahwa Tom Lembong itu korupsi impor itu juga ada kaitannya dengan bansos di masa pandemi gitu. Karena kan dari durasinya kan 10 tahun itu sebenarnya berkelanjutan ya ininya kebijakannya gitu. Jadi dia mau bilang seperti itu. Dan yang menarik adalah ada beberapa potongan itu yang sebenarnya benar-benar gak nyambung karena suaranya nggak jelas, tapi kalau dari gambar kita bisa mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah pemberitaan pada saat KPK tuh memeriksa kasus-kasus bansos yang di tahun pandemi gitu. Jadi nggak ada keterkaitan secara langsung dengan kasus impor gula ini gitu. Itu bansos waktu COVID ya kalau iya, salah ya? Betul. Jadi sebenarnya kalau saya bilangnya ini tujuannya emang cocokologi ya. Cocokologi untuk membangun teori konspirasi gitu. Semacam itulah untuk membuat orang-orang langsung berpikir, oh iya nih Tom Lembong nih terkena kasus impor gula, ternyata ujung-ujungnya ada kaitannya untuk juga bansos gitu. Memang Pak Tom Lembong sempat komentar dan menulis surat minta didoain betul, segala macam. Betul. Dan kemarin melalui pengacaranya di sidang pra-peradilan bilang bahwa kalau bisa jangan cuma Tom Lembong. Betul. 4 mendak yang lain juga dipanggil juga diperiksa. Tapi kejaksaan bilang mendak yang kemarin yang lain itu tidak ada hubungan dengan kasus ini. Jadi memang tapi sampai sudah diperiksa tidak ada statement dari Tom Lembong bahwa dia membongkar boroknya Jokowi atau apalagi bansosnya diperuntukkan untuk kepentingan korupsinya untuk kepentingan bansos ya. Jadi kopi politik ini memang ternyata isinya juga banyak urusan politik yang ngambil gambar secara ilegal, video-video dan kayaknya udah lama juga nih. Betul. Kita pernah bedah juga nih kopi politik dan sampai sekarang masih eksis. Kayaknya dia lebih motivasi karena buat AdSense aja ya. AdSense iya, dan dia banyak ngambil potongan berita tuh dari TV-TV yang saya udah sampai lihat ini kayak TV ini mulu yang diambil gitu. Iya. Kayaknya TMNC jarang diambil sih. Iya, dia ngambilnya Metro ya. Oh iya. Dia sering ngambil beritanya Metro untuk konten di kopi politiknya. Dia sama podcast dari masyarakat yang sebenarnya bukan dibilang YouTuber juga ya, tapi cukup terkenal kayak podcast rakyat gitu-gitu. Potongannya suka diambil sama dia. Ya, memang ini berarti dia memang diniatkan akunnya kopi politik ini untuk membuat informasi yang palsu maupun informasi yang tidak jelas, bombastis tujuannya adalah ekonomi. Betul. Ya. Nah, kalau kita udah jelas nih akun kopi politik ini tujuannya ekonomi, dapat membuat informasi yang tidak jelas dan kita klik, kita likes, kita share, yang untung ya dia. Yang rugi ya kita. Udah kuotanya habis, kita menyebarkan informasi yang tidak jelas. Oke. Info Tom Lembong bongkar borok Jokowi, KPK sita dokumen korupsi bansos presiden. Kita nyatakan hoax ya, sepakat ya. Oke. Sampai saat ini proses masih di pra-peradilan dan kita belum tahu hasilnya. Nanti fakta-fakta persidangan kalau memang ini berlanjut baru nanti kita ketahuan. Kita hanya bisa menampilkan berita yang sudah di pengadilan itu hanya ada di fakta persidangan gitu ya.